ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang kita ambil dari berbagai macam penjelasan para ulama, yang kita pakai buku rujukannya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Di sini kita sampai pada suatu pembahasan bab al-khawfu minasyirik. Pembahasan tentang takut terhadap kesyirikan. Takut terhadap kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, an yushraka bihi, beliau Allah disekutukan dengannya, wa yaghfiru, dan dia mengampuni, ma apa yang duna dzalika, di bawah itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Di sini fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah ayat yang sangat tegas yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita jelaskan bahwasanya syirik adalah sarful ibadati li ghairillahi ma'allah. Syirik adalah memalingkan peribadatan kepada selain Allah bersama dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Kita minta juga kepada selain Allah. Kita minta tolong sama Allah, kita minta tolong juga sama dukun. Kita minta tolong sama Allah, kita minta tolong juga sama cincin, sama jimat dan semacamnya, maka inilah kesyirikan. Walaupun dia mengatakan saya minta tolong sama dukun, sama jimat ini sekedar wasilah saja, tetap yang memberikan bantuan adalah Allah. Inilah namanya kesyirikan. Karena dia menduakan Allah ketika beribadah. Minta adalah ibadah. Ketika dia minta kepada selain Allah, maka jatuh kepada kesyirikan. Ini. Adapun kalau dia minta kepada cincin saja, kepada dukun saja, tidak minta kepada Allah, maka ini kekufuran. Karena dia tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tauhid adalah minta kepada Allah semata, menyembah hanya kepada Allah semata. Ini. Wa qala al-Khalil, dan al-Khalil, siapa maksudnya Khalil? Al-Khalil di sini maksudnya secara bahasa alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Al-Khalil adalah orang yang berada pada derajat tertinggi dalam kecintaan. Maka di sini Al-Khalil, Khalilullah, yang dimaksud di sini adalah Ibrahim alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Khalil alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, dan perkataannya dimikirkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, dan jauhilah aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, dari kami menyembah berhala-berhala. Quran surat Ibrahim ayat ke-35. Nah, di sini apa kaitannya? Yang pertama, Allah menjelaskan di Quran surat An-Nisa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala sampai dia benar-benar bertaubat dan taubatan nasuha.
Kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khalidan mukhalladan finnar, kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mati dalam keadaan bertauhid, maka dia jamin surga Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak kecil perkara syirik ini. Nah, di sini kata liman rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti orang berbuat syirik adalah tidak diampuni selama-lamanya, tapi dia tidak diampuni ketika syirik dan belum sempat bertobat. Adapun kalau dia sempat bertobat kepada Allah, menyesali, terus dia melepas ikatannya dengan para jin yang dia ikat, atau dia melepas yang dikaitkan dengan jinnya, atau yang keyakinan terhadap dukunnya dan semacamnya, lepas semua, mengesahkan Allah, mengakui berhak disembahnya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan mengaku Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati di atas tauhid. Ya. Dan taubat nasuha adalah taubat yang padanya terpenuhi 5 hal. Taubat nasuha adalah taubat yang padanya terpenuhi 5 hal. Yang pertama adalah menyesal. Taubat nasuha akan terwujud ketika yang pertama an-nadam, menyesal. Karena ketika orang tidak menyesal, tidak menyadari kesalahannya, dia tidak akan pernah menyesal. Makanya orang yang paling sulit diharapkan taubatnya adalah pelaku bid'ah, orang-orang yang berbuat perkara baru dalam ibadah. Kenapa? Karena dia nggak merasa salah, dia merasa benar, maka sulit untuk diminta taubatnya. Namun orang-orang yang berbuat salah akan menyesal atas kesalahannya dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, an-nadam, menyesal. Yang kedua, syarat taubat nasuha adalah salat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyesal, dia salat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan minta ampun saja, tapi saya kaitkan dengan salat 2 rakaat karena berdasarkan ada hadis Nabi SAW atau qala di mana Nabi SAW bersabda, "Idza adnaba innal abda idza adnaba dzamban." Sesungguhnya hamba apabila dia berbuat dosa, fayuhsinul wudu', lalu dia memperbagus wudunya, thumma yusalli rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, fayastaghfirullah, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kecuali diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka di sini ada ikatan dia salat 2 rakaat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat taubat nasuha adalah al-azm an la ya'ud. Dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Karena ditegur Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran, "Tsumma lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kemudian mereka tidak berani-berani berbuat dosanya itu sedangkan mereka mengetahui. Tidak berani-berani terus-terusan berbuat dosanya sedangkan dia mengetahui, maka tidak mengulangi. Yang keempat adalah al-iktsaru minat ta'at, memperbanyak ketaatan-ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Jadi dengan memperbanyak kebaikan, maka akan menutupi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Kemudian yang kelima, kesempurnaannya dalam taubat nasuha adalah apabila berkaitan dengan hak manusia, maka diminta kerelaannya. Punya hutang dibayar atau diminta keikhlasannya, pernah menzalimi orang minta maaf atau diminta keikhlasannya dan semacamnya. Ini diantara taubat an-nasuha, syarat taubat an-nasuha, taubat yang benar-benar nasuh, menghapuskan dosa-dosa yang telah termasuk syirik. Syirik bisa diampuni dengan bertobat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Dari 2 ayat ini. Ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja Allah kehendaki. Dan ayat yang kedua, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Perkataan Nabi Ibrahim AS, ya Allah ya Rabbku, jauhilah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Apa yang bisa kita ambil faedah dari 2 ayat ini? Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini, anna syirka a'zamuz dzunub, bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar.
Kenapa? Lianna Allah Ta'ala akhbar annahu la yaghfiruh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Maka berarti ini adalah dosa yang paling besar karena Allah nggak mau mengampuninya. Liman lam yatub minhu, bagi siapa saja yang belum bertobat darinya. Jadi tetap seluruh dosa yang paling besar sekalipun yaitu syirik, ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala maka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tawwabur Rahim. Karena Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annama 'ada syirka minadz-dzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiati insyaallahu ghafarahu bila taubah wa insya'a 'adzaba bihi fa fi hadza dalilun ala khuturati syirk. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah bahwasanya apa saja yang selain kesyirikan, dosa apa saja yang selain kesyirikan, apabila pelakunya tidak bertobat, maka pelakunya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu ghafarahu bila taubah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni hamba tersebut yang berdosa selain syirik tadi tanpa taubat. Kalau dia berbuat dosa selain syirik, apapun itu, selain syirik, pembunuhan kah, mencuri kah, zalim lah dan semacamnya, dan dia belum sempat taubat dengan dosanya itu, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dosanya tersebut walaupun dia belum bertobat. Wa in syaa'a 'adzaba bihi. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengazab dia lantaran dosa tersebut. Nah ini. Sehingga dari keterangan ini benar-benar kita mengetahui betapa bahayanya kesyirikan. Apa kaitannya? Kalau syirik, tidak tobat langsung, tidak ada ampun. Neraka Allah Subhanahu wa taala, kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa apapun yang selain syirik, kalaupun kita belum sempat bertobat, maka bisa saja Allah ampuni dan bisa saja Allah azab lantaran dosanya, tapi nanti akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sama dia tetap manusia insan yang bertauhid. Karena syarat utama surga adalah tauhid. Makanya dakwahnya para nabi rasul adalah dakwah tauhid. Dakwah mengesahkan Allah semata, nyembah Allah semata, nggak nyembah kepada selain Allah. Minta tolong sama Allah semata, nggak minta tolong sama selain Allah. Minta rezeki hanya kepada Allah semata, nggak minta kepada selain Allah. Sehingga dia menjalankan syariat-syariat Allah, mengikuti langkah-langkah Allah, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah ini dalil yang sangat tegas kepada iman. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya pelaku dosa besar dari Ahlus Sunnah, dari orang-orang Islam ini, dari orang-orang yang bertauhid ini, ketika dia berbuat dosa besar, maka dia tetap dikatakan beriman. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tetap dikatakan beriman. Hanya naqisul iman. Hanya dia itu imannya berkurang, kurang imannya. Ya, tidak dikeluarkan di ranah keimanan, tidak jadi kafir. Kalau pelaku dosa besar, ya. Makanya inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak mudah mengkafirkan orang, nggak mudah mengkafirkan pemerintah dan semacam, tidak. Kenapa? Kalau dia masih beriman, masih bertauhid, ucapkan bersyahadat la ilaha illallah dan masih tidak menyembah selain Allah, dia hanya menyembah kepada Allah semata, apapun dosa besarnya masih kategori beriman. Karena bisa saja Allah ampuni dan bisa saja Allah azab antara dosanya. Nah ini harus dipahami. Betapa banyak orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan orang lain dan semacamnya. Tidak. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga dari dua ayat ini, al-khawfu minasyirk. Ayat ini menjelaskan, dua ayat ini menjelaskan bagaimana ketakutan terhadap kesyirikan. Kenapa? Sampai-sampai karena sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafa, yang beliau merupakan pemimpin orang-orang yang berjiwa lurus, yang berjiwa hanif, yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi kassara al-asnama biyadihi, dan dialah orang yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Ya. Sehingga dihukum Raja Namrud.
sehingga dikumpulkan pemuka-pemukanya, dipanggil beliau, dan ada saksi yang menyatakan bahwasanya yang memecahkan berhala ini adalah Ibrahim. Dan Ibrahim membuka pikiran mereka. Karena kapak ada yang paling besar, coba tanya yang paling besar itu. Dia bilang debat terjadi. Ya, dan semacamnya. Akhirnya singkat cerita Nabi Ibrahim dihukum untuk dibakar. Maka dibuat digalilah kondak, digalilah parit yang begitu besar, ya, digalilah itu, diletakkan kayu bakar situ yang segitu banyaknya, lalu Ibu Ibrahim diikat di situ, diikat dan dibakar. Dan karena beliau adalah kekasih Allah yang mendakwakan tauhid, maka Allah selamatkan dia dengan firman-Nya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak merasakan kepanasan dan tidak terbakar. Insyaallah. Ini diantaranya. Nah, ketahuan dari syirik, sampai-sampai Nabi Ibrahim pun, yang dia merupakan imam orang-orang yang lurus, yang dia menghancurkan berhala dengan tangannya, dia pun takut akan kesyirikan menimpa dirinya. Khaufa ala nafsi, dia takut. Fa kaifa biman dunahu? Maka bagaimana hakikatnya dengan orang yang di bawah Nabi Ibrahim? Kita, kok kita berani nggak takut sama syirik, siapa kita? Nabi Ibrahim alaihissalam yang seperti itu keimanannya, yang benar-benar menegakkan tauhidnya, masih takut akan kesyirikan, masih takut akan tertimpa kepada kesyirikan. Apalagi kita yang nggak semua orang bisa jamin kita selamat dari kesyirikan. Walaupun kita telah mendakwakan tauhid, bisa jadi suatu ketika ada momen tertentu kita terjatuh kepada kesyirikan. Saking takutnya itu, maka Nabi Ibrahim memanjatkan doa tersebut. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatilah aku dan keluargaku, keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian faedah yang keempat dari dua ayat ini, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala' wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Dua ayat ini memberikan faedah tentang disyariatkannya doa. Disyariatkannya doa. Lidaf'il bala, untuk menolak bala, musibah. Wa annahu la ghina lil insani an rabbih, dan bahwasanya manusia tidak bisa lepas dari Rabbnya. Manusia senantiasa membutuhkan Rabbnya. Ini. Kok bisa kita mengambil faedah tersebut? Nabi Ibrahim saja senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolak bala, agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Dan ini juga dalil bahwasanya semua kita makhluk ini benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari dua ayat ini, adalah masyru'iyatu du'ail insani li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya manusia itu berdoa untuk dirinya dan keturunannya. Jadi kalau orang enak sekali doain doain orang-orang lain, doain diri sendiri aja. Tidak. Ini disyariatkannya setiap manusia itu berdoa untuk kebaikan dirinya dan keturunannya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, di mana beliau berdoa untuk dirinya dan keturunannya. Ya. Dan di antara doa yang diistajab, dan doa yang dikabulkan, adalah doa orang tua ke anaknya, untuk anaknya. Doa orang kepada untuk keturunannya. Makanya banyak sekali doa-doa yang kita diajarkan kepada turunannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Dan doa-doa lainnya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang yang mendirikan salat. Di antara doa-doa para nabi, banyak sekali doa yang dia mendoakan dirinya dan keturunannya. Kemudian faedah yang keenam yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah ar-raddu 'ala al-juhal alladziina yaqulun la yaqa'u asy-syirku fi hadhihi al-ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Jadi
Faedah yang keenam dari dua ayat ini adalah dua ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang jahil, ya, yang mereka itu mengatakan bahwasanya umat ini tidak terjadi padanya kesyirikan. Tidak ada kesyirikan pada umat ini, gitu. Sehingga mereka merasa aman dari kesyirikan, lalu mereka terjatuh kepada kesyirikan. Bantahan. Kenapa? Lah, Nabi Ibrahim saja tetap berdoa agar terlindung dari kesyirikan. Lah, Allah menegaskan Allah tidak mengampuni dosa selain Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Dan Islam, ayat Al-Quran ini berlaku di zaman turunnya Al-Quran tersebut sampai hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan akan senantiasa tetap terjadi sampai hari kiamat. Dan akan senantiasa tetap ada orang yang mendakwakan tauhid. Akan senantiasa ada orang yang mendakwakan tauhid. Sampai di hari kiamat pun Nabi Isa turun mendakwakan tauhid, menghancurkan salib-salib. Menyembah hanya Allah semata. Sampai Imam Mahdi, Imam Tauhid, mendakwakan tauhid. Ya. Akan senantiasa ada kesyirikan dan orang-orang akan menyembah Dajjal. Orang-orang akan menyembah Dajjal. Sehingga dia berbuat kesyirikan dengan menyembah Dajjal. Kenapa bisa menyembah Dajjal? Karena Dajjal benar-benar fitnah yang agung, Pak Iman. Fitnah yang benar-benar agung, besar. Siapa yang bisa? Makanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung. Nabi SAW mengajari kita berlindung dari fitnah Dajjal setiap akhir salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru kita salam. Setelah tasyahud, sebelum salam, kita disyaratkan doa dari 4 perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr, dan dari azab kubur. A'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, cobaan di waktu hidup dan di waktu mati. Kemudian yang keempat, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya fitnah Dajjal, cobaan Dajjal. Kenapa kita diminta berlindung? Karena luar biasa besar. Tidak yakin kita bisa selamat dari fitnahnya Dajjal. Kenapa tidak? Ketika bumi paceklik, gersang, kering, banyak orang mati kelaparan dan kehausan, lalu datanglah sesosok orang, ya, yang bermata satu, Dajjal, dan dia mengatakan aku Tuhan, akan membantu. Orang nggak percaya. Apa yang kamu minta? Hujan. Diturunkan hujan. Minta tumbuhan, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Luar biasa. Nggak percaya juga, dia bunuh orang, mati, dihidupkannya lagi itu orang. Maka akhirnya semua orang percaya Dajjal adalah Tuhan dan menyembah Dajjal. Maka fitnah yang luar biasa ketika turunnya Dajjal. Dan ketika seperti itu pun banyak kesyirikan, orang menyembah Dajjal, ada Nabi Isa alaihissalam diturunkan berdakwahkan tauhid. Ada Imam Mahdi yang memimpin dakwah tauhid. Ya. Ini 6 faedah yang bisa kita ambil dari 2 ayat tadi. Sebelum kita lanjut pada hadis berikutnya, maka kita coba menghafal 2 ayat ini. Ya. Penting. Karena ini adalah pendek dan ini bekal kita untuk menjadi insan yang bertauhid. Kita ingat ini surat An-Nisa ayat ke-48. Bisa kita ingat terus surat An-Nisa ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, la tidaklah yaghfiru mengampuni an yushraka bihi, orang disekutukan dengannya." Atau terjemahan yang enak, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu terjemahan yang terjemah bebas tapi semakna. Wa yaghfiru, dan dia mengampuni ma apa yang duna dzalik, di bawah itu atau selain itu, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, maka lafal liman yasha ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak orang berbuat dosa selain syirik belum sempat tobat, bisa Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, bisa Allah azab. Nah, kita coba hafal ini dulu, ikutin anak. Jadi seolah pulang dari kajian bawa hafal satu ayat. Innallaha la yaghfiru
ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena baca Al-Quran maka anda pakai idgham. Kalau baca hadis atau apapun selain Al-Quran maka nggak berlaku tajwid. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sekarang bareng-bareng 1 2, tapi jedanya kayak tadi 1 2 3. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masyaallah. Sekarang pakai ngaji. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 1 2 3. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gitu. Alhamdulillah, ini hafal nih 1 ayat. Ya. Atau kalau memang susah ngajinya karena suara napasnya nggak habis, ya kayak tadi. Ya, kayak tadi di jeda itu nggak apa-apa. Ya, baca Quran. Jadi ketika kita berdalil dengan Al-Quran, tidak disyaratkan untuk melakukan baca Al-Quran ketika berdalil dengan ayat Al-Quran. Beda kalau kita ngaji, kita pakai tajwid dan irama dan semacamnya. Tapi kalau mau baca irama ya nggak mengapa, cuma tidak disyaratkan, tidak disyaratkan ini kita boleh aja. Ya, kemudian ayat yang kedua tentang doa Nabi Ibrahim. Mungkin ini bisa juga kita mintakan doa ini di sholat kita, nanti kita hafal ini bisa kita pakai di sholat kita. Wajnubni, dan jauhilah aku, wabaniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ya, ini doa tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikutin anak. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Sambil diterjemahkan artinya sendiri ya, kan sudah ada terjemahin. Wajnubni, dan jauhilah aku, digunakan kita. Wabaniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam. Nah, coba satu barengan, 1 2 3. Masya Allah. Sekarang diramain. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika ngaji ditahan ya, idgham bi gunnah, nun sukun ketemu nun. Ya. An na'budal gitu ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kayaknya baguslah tidak birama ya. Ya. Kalau berirama jadi kepanjangan, jadi agak sedikit merubah artinya. Wabaniya, wajnubni, enggak, 2 harokat aja. Ya, 2 harokat aja. Wajnubni wabaniya an
al-asnam. Satu, dua, tiga. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Biasakan nahan di nun tasydid ya. An an gitu. Bukan an an. Nah, itu rananya besok ya, bukan rananya anak lewat ini. Yang penting tahu dua dalilnya. Yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ini penting nih. Nanti besok-besok ketika ngomong sama teman, sama keluarganya, gak boleh sirik. Kita nggak boleh nyembah selain Allah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa yang syirik bagi siapa saja Allah kehendaki. Masya Allah. Habis ngomong kayak gitu besok dipanggil ustazah. Ya, karena kita kan butuh ilmu, dan ilmu itu dihafal. Al ilmu fis sudur lah fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan di dalam buku. Kalau ilmu di dalam buku, kita sibuk jaga buku biar tidak rusak. Kalau ilmu di dalam dada, ilmu yang akan menjaga kita. Lanjut kita kepada perkataan berikutnya dalam kitab ini. Wafil hadis. Nah, dalil. Kan tadi mu'alif mengatakan bab al-khawfu minasyirik. Bab takut dari kesyirikan. Lalu qaulullah ta'ala, Allah berfirman tadi dua ayat tadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maqala al-Khalil, dan Nabi Ibrahim berkata wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, sekarang wafil hadis. Dalil dalam hadis. Jadi Al-Qur'an ada hadis, Al-Qur'an sunnah. Ini kata orang kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, ini Al-Qur'annya sudah, sekarang kita belajar sunnahnya. Wafil hadis, dalam hadis Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgharu. Akhwafu, yang paling aku takuti. Itu artinya. Jadi kalau yang punya buku ya bisa ditulis di atasnya, atau kalau enggak coba ditulis aja pakai bahasa Arabnya. Akhwafu. Akhwafu, yang paling ditakuti. Ma, apa yang akhafu, aku takuti, alaikum, atas kalian, asyirku, itu kesyirikan. Asyirku kesyirikan, al-asgharu, yang kecil, syirik kecil. Sehingga kalau kita terjemahkan dan terjemah maknawiyah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Cara menerjemahkan maknawiyah. Karena kita berbeda antara pola bahasa Indonesia dan pola bahasa Arab. Pola bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan pola bahasa Arab itu beda-beda. Kadang objek dulu, keterangan, baru predikat, objek dulu, predikat, subjek, keterangan, predikat, subjek. Jadi aturannya beda. Sehingga kita menerjemahkan dengan terjemah maknawiyah, hal yang paling aku takuti, kata Nabi SAW, menimpa kalian adalah kesyirikan yang kecil. Syirik kecil adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, fasu'ila, maka ditanya anhu, tentangnya. Siapa ditanya? Nabi SAW ditanya tentangnya. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang syirik kecil itu apa? Apa itu syirik kecil? Faqal, maka Nabi SAW menjawab, ar-riya, itu riya. Riya. Riya itu syirik kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya, ya, dan juga Imam Baihaqi dan Ibnu Hajar menyebutkan juga. Jadi banyak imam yang menyebutkan atau meriwayatkan hadis ini. Nah, apa itu riya? Masya Allah. Nanti kita bahas. Riya adalah, jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tabrani, Ibnu Abi Dunya, Al-Baihaqi dan lainnya. Nah, ar-riya maksudnya izharul ibadah. Riya itu adalah menampakkan ibadah. Jadi hal yang paling ditakuti Nabi SAW menimpa kita, umatnya ini adalah syirik kecil. Yaitu apa? Menampakkan ibadah. Liqasdi ru'yatin nasilaha. Dengan tujuan
agar manusia melihatnya. Kalau menampakkan saja, tujuan itu nggak termasuk. Ya kita sholat berjamaah waktu di masjid yang menampakkan ibadah itu nggak disembunyikan. Tapi liqasdi dengan tujuan agar dilihat manusia, maka udah dikatakan riya. Nah, kecil sekali permasalahan ini. Sangat tersembunyi riya ini. Dan sangat mudah masuk ke hati-hati manusia. Apa tujuannya? Masih ada lanjutannya. Liqasdi ru'yatin nasilaha fayahmadunahu 'alaiha. Jadi dia menampakkan ibadah dengan maksud dilihat manusia agar dipuji oleh manusia atas perbuatannya. Itu. Jadi ketika kita ingin dipuji, ya itu termasuk riya. Riya secara bahasa dikata-kata ro'a, ya roh, itu melihat. Jadi ingin dilihat manusia secara bahasanya. Maka dia secara istilah lebih enak, idhar, menampakkan. Baik dilihat maupun tidak dilihat. Lihat, baik dilihat maupun tidak dilihat. Menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia agar manusia memuji ibadah tersebut. Ada orang yang dia ini tidak menampakkan ibadahnya sembunyi, orang pada nggak tahu. Misalnya dia sholat malam nih, di malam hari sholat malam, sholat tahajud, sholat malam. Kemudian besok paginya dia cerita sama temennya, kan nggak kelihatan. Dia cerita sama temennya, tahu dah, semalam aku sholat malam khusyuk. Itu sama aja, itu apa tuh hukumnya itu? Ya, secara dibilang riak sih boleh juga, tapi kalau dalam istilah lain ya sepakat dengan sum'ah. Sum'ah itu bedanya dengan riak. Sum'ah itu mau didengar. Sum'ah itu mau didengar. Tapi sebenarnya ya sepaket dengan riak. Ya, biar menampakkan ibadah, biar dipuji gitu kan. Sudah bagus-bagus sholat malam, tidak ada yang tahu, ditampakkannya di siang harinya. Ya kan? Kayak gitu juga. Atau yang sum'ah itu, yang contoh sum'ah, yang misalnya jelas kita ngaji nih di sini. Ngaji nih, saya ngaji di ruangan ini. Misalnya tiba-tiba datang nih, datang orang ke ruang sebelah, saya tahu ada orang, lalu saya kuatkan bacaan saya biar didengar. Nah, itu namanya sum'ah, biar didengar. Dengan maksud untuk dipuji, sama aja. Jadi riya, sum'ah dekat-dekat aja. Ya. Nah ini termasuk sirik kecil kata Nabi SAW. Jadi yang bilang riya itu sirik kecil Nabi SAW. Jadi kalau kita ibadah ingin dipuji orang aja sudah masuk kategori syirik, tapi sirik kecil, ya. Apalagi kita beribadah dengan maksud tidak kepada Allah, jadi syirik besar. Jadi hati-hati benar. Cuma nak puji be masuk kategori sirik kecil. Nah, sirik kecil ini, Pak Iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti Anda akan jelaskan apa perbedaan sirik kecil dan sirik besar nanti. Sekarang apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah syiddatul khawfi minal wuqu'i fi syirkil asghari. Hadis ini menjelaskan bagaimana ketakutan yang sangat dari Nabi SAW untuk terjatuh kepada kesyirikan yang kecil. Kalau syirik kecil Nabi takut sebegitu takutnya, apalagi syirik besar. Wadzalika min wajhain. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan hadis ini memberikan faedah tentang rasa takut yang sangat mendalam terhadap syirik kecil dari dua sisi. Kok bisa kita menyimpulkan itu? Al-awwal, yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadida. Bahwasanya Nabi SAW benar-benar merasa takut akan terjatuh kepada kesyirikan kecil ini dengan ketakutan yang begitu berat, yang begitu besar. Maka Nabi mengatakan, akhwafu, yang paling aku takuti. Akhwafu ma akhafu, hal yang paling aku takuti. Sehingga ini menunjukkan ketakutan yang kuat akan terjatuh kepada kesyirikan yang kecil. Sisi pendalilan yang kedua, at-tani, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilina faman dunahum min babi aula. Masya Allah. Nabi, rasa takut Nabi ini agar terjatuh kepada kesyirikan, takut kepada siapa?
Nabi takut, sangat takut kesyirikan ini terjatuh kepada orang-orang yang soleh, yang sempurna imannya. Kok bisa kita bilang gitu? Nabi takut para sahabat. Orang yang imanannya paling baik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan mereka. Karena ada asyara mubasyirin fil jannah. Ada 10 orang yang telah dikabarkan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya, dan seterusnya, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, dan seterusnya. Ada 10 orang. Kemudian ada mengatakan ahli Badr fil jannah, orang yang ikut perang Badr masuk surga, sahabat-sahabat ikut perang Badr masuk surga. Nah, para sahabat-sahabat ini yang keimanannya dipuji sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa itu kalangan muhajirin dan ansar? Ya para sahabat. Muhajirin sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Ansar sahabat yang menolong di Madinah. Para sahabat. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti langkah mereka dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini para sahabat yang keimanannya mulia, keimanannya sempurna, yang dipuji oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun Nabi takut jatuh kesyirikan kecil terhadap mereka. Faman dunahum min babi Allah. Sehingga siapa saja yang keimanannya di bawah sahabat, tentu dia berada pada perhatian yang lebih utama lagi. Lebih ditakuti lagi untuk terjatuh kesyirikan kepada kecil. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian kasih sayang Nabi kepada umatnya. Wa hirsihi ala hidayatihim, dan bagaimana antusiasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi hidayah kepada umatnya. Wa nushihi lahum, dan bagaimana semangatnya Nabi untuk memberi nasihat kepada mereka, kepada umatnya ini. Karena Nabi sampai memberikan nasihat sebegitu tegasnya. Ini bisa kita ambil faedah. Bagaimana perhatian Nabi kepada kita. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna syirka yanqasimu ila akbari wa asghar. Bahwasanya dari keterangan hadis ini yang Nabi mengatakan takut syirik kecil yaitu riya, maka kesyirikan dibagi menjadi dua. Ada namanya syirik besar, asyirkul akbar, ada namanya syirik kecil, asyirkul asghar, syirik kecil. Fal akbaru huwa, syirik akbar adalah an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik besar adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah terhadap apa saja yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Menyamakan. Yang termasuk kekhususan Allah apa misalnya? Menjaga alam semesta, kekhususan Allah. Yang bisa menjaga alam semesta kekhususan Allah. Lalu kalau kita samakan Allah dengan dewa Krishna misalnya yang menjaga alam semesta, maka telah menyamakan Allah dan kekhususan Allah. Syirik besar, bukan syirik kecil. Atau yang bisa menghancurkan alam semesta ini? Kita tahu Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghancurkan, Allah yang bisa semuanya. Lalu kita katakan ada yang bisa menghancurkan juga Siwa, dewa Siwa. Maka syirik besar. Hati. Kita menyamakan Allah dengan selain Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki siapa? Allah, Ar-Razzaq. Allah yang Maha pemberi rezeki. Kalau kita menganggap dia yang aku tidak bisa hidup tanpa dia yang ngasih aku rezeki, menyamakan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah pada kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar. Nah, kalau kita yang kurang kuat imannya,
kita berani bilang ketika bekerja di tempat yang haram misalnya, disuruh tanya sama Ustadz, dia bilang ada yang bertanya nih, Ustadz, gimana hukumnya saya bekerja di tempat haram, jual minuman keras? Ustadznya jawab, haram. Kan aku udah bilang, gimana hukumnya bekerja di tempat haram? Ya haram. Tapi Ustadz, kalau aku nggak kerja di situ, anak istri aku makan apa, Ustadz? Karena saya kerja di situ, Ustadz. Penghasilan saya di situ. Ustadznya jawab lagi, ya akhi, yang kasih hidup siapa? Dia jawab Allah. Yang kasih mati siapa? Allah. Yang kasih rezeki siapa? Dia jawab Allah. Nah, kalau gitu antum tinggalkan itu, cari pintu rezeki yang lain. Allah jamin rezekinya. Oh ya Ustaz, Ustaz tahu baik, Ustaz alami aku rasa tuh gitu. Ribut. Nah, itu kalau orang-orang yang enggak yang kurang kuat imannya tetap seperti itu. Dia menyamakan bahwasanya yang ngasih rezekinya pekerjaan itu. Enggak, Allah ngasih rezeki. Allah ada jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan, tidak ada makhluk yang berjalan di muka bumi melainkan wajib bagi Allah rezekinya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kamu. Jadi kewajiban Allah kasih rezeki. Tinggal kita mencari jalan yang halalnya sendiri. Mau sebanyak apapun kita bekerja, kalau rezeki Allah tetapkan sedikit, dapatnya sedikit. Ya dapatnya sedikit. Ya, masih ingat ya, dikasih sini atau enggak nih? Kita pulang kerja bawa uang 5 juta. Tiba-tiba di jalan dirampok. Ya kan? Maka uang 5 juta itu rezeki siapa? Rezeki perampok, benar. Kalau nggak rezeki perampok, dia merampok, ketahuan masa dihakimi, mati konyol dia. Dan balik lagi itu ke kita. Kalau perampok itu berhasil, ya rezeki perampok. Bukti ketika kita pulang, diceritakan, ini saya tadi dirampok. Terus dia sudah ada rezeki kita. Ya. Kalau ada rezeki kita, rezeki siapa? Rezeki perampok. Tapi perampok itu kasih stempel pada rezekinya. Cepat haram. Iya. Karena kalau dia bersabar dengan ketentuan Allah, Allah tentukan di hari itu dapat uang 5 juta, bisa jadi dia nggak rampok. Dia apa jalan-jalan terus dia jualin tanah temennya, terus tanah temennya laku dapat fee 5 juta, bisa jadi halal. Karena Allah kasih rezeki di arah yang tidak sangka-sangka. Nah, cuman kita nih percaya atau tidak, iman atau tidak dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang-orang yang yakin seperti itu, dia kerja aja, dia jalan aja, rezeki berapapun terima aja. Banyak alhamdulillah, sedikit ya ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala selesai. Maka hidupnya nggak pernah bisa, tenang aja. Ini yang justru inilah yang saya sering katakan, tauhid, ikhwatul iman, ketika kita belajar tauhid, ketika kita memantapkan tauhid kita, maka ini akan berpengaruh kepada akhlak kita. Akan berpengaruh. Ketika kita dapat musibah seperti itu, ya sudah, tenang, qadarullah ma syafa'ala. Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya, ketentuan Allah. Apa yang Allah kehendaki bakal terjadi. Tinggal doa, ya Allah, beri aku pahala dari musibahku dan ganti dengan lebih baik dari itu. Siapa tahu Allah kabulkan, nanti dapat hilang 5 juta, dapat 50 juta gitu kan. Ya gitu, seperti orang-orang mukmin yakin aja kayak gitu. Nah, kalaupun tidak dapat ganti seperti itu, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang sabar yang Allah kasih pahala tanpa batas. Nah, karena pahala sabar tanpa batas, maka sabar pun tanpa batas. Tidak ada batas sabar. Kalau kita bilang, suat sabar ada batasnya, apa batas sabar? Kalau batas sabar sampai disakiti, Nabi kurang disakiti apa? Kalau batas sabar sampai dibunuh, Nabi kurang mau dibunuh apa? Sehingga terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu kan, hijrah itu kan dibunuh. Karena semua laki-laki udah bawa pedang masuk kamar Nabi mau bacok, ternyata dibuka selimutnya Ali bin Abi Thalib aja. Luar biasa. Kalau dibilang apa diperangi, Nabi udah perang kali-kali. Ketika dia dakwah tauhid dilempari batu sampai Taif, sampai giginya gompel, sampai kepalanya berdarah, sampai malaikat gunung mau menjatuhkan gunung menimpa mereka. Ya apa batas sabar? Karena sabar nggak ada batasnya, maka pahalanya Allah janjikan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian yang iman, nah sehingga ini syirik besar, syirik kecil, ma ata fi nususi annahu syirk. Walam yasil ila haddil akbar. Syirik kecil adalah apa saja yang dalam nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa itu adalah suatu kesyirikan. Tapi belum masuk sampai derajat syirik
akbar. Seperti tadi Nabi bilang syirik, yaitu riya, berarti syirik kecil yaitu riya, berarti itu syirik kecil. Gitu. Jadi syirik kecil apa saja yang dari nas dikatakan syirik, tapi bukan syirik akbar, maka itu syirik kecil. Ya. Nah, apa sekarang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Al-farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama, annal akbar yuhbitu jami'al a'mal. Bahwasanya syirik besar itu menggugurkan semua amalan. Kalau kita berbuat syirik akbar, menyembah selain Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, maka itu akan menggugur semua amalan kita. Semua pahala yang kita kerjakan, semua amalan yang kita buat gugur semua. Itu perkara syirik besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka akan putus semua amalanmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Berbeda dengan syirik kecil. Wal asgharu yuhbitul amal alladhi qaranahu. Adapun syirik kecil, dia menggugurkan amalan yang sedang dikerjakan itu. Dia menggugurkan pahala amalan yang terkait dengannya kesyirikan kecil. Misal orang sholat nih, orang sholat. Tiba-tiba dia sholatnya syirik. Maka yang gugur pahala sholat itu. Yang dia kaitkan dengan kesyirikan kecil tadi, dengan riya. Dia sholat riya, maka gugur pahala sholatnya. Saja. Pahala puasa, pahala lainnya, dan sholat-sholat lainnya tidak gugur. Yang gugur cuma yang dikerjakan itu aja. Nah, itu bedanya antara syirik besar dan syirik kecil. Kemudian yang kedua, annal akbar yukhallidu sahibahu finnar. Bahwasanya syirik besar itu mengekalkan pelakunya di neraka Allah. Jadi kalau dia berbuat syirik besar, tadi menyekutukan Allah, tidak sempat taubat, maka kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal asghar, sedangkan syirik kecil, la yujibul khuluda finnar. Dia tidak melazimkan kekal di neraka. Tadi kan kalau syirik kecil kan dia ya dosa besar. Dia diazab sama Allah. Allah tuh yang bisa nggak ngadab kalau bukan syirik. Tapi kalau syirik diazab sama Allah. Tapi karena ini syirik kecil, maka nggak kekal di neraka. Allah azab, menurut Allah sudah layak, sudah terbebaskan, bersih dosanya, Allah akan angkat dia ke surga. Itu bedanya syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka, syirik kecil tidak kekal pelakunya di neraka. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, annal akbara yanqulu 'anil millah wal asghara la yanqulu 'anil millah. Bahwasanya syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman, dari agama. Jadi kalau orang berbuat syirik besar, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Adapun orang yang berbuat syirik kecil, maka tidak keluar dari agama Islam. Orang sholat riya ya tetap muslim. Ya, tapi orang yang syirik besar, tadi dia sholat bukan riya, dia sholat bukan untuk Allah, tapi sholat untuk menyembah kuburan, sholat untuk menyembah penghuni kubur, sholat untuk menyembah leluhur, maka ini syirik besar, kufur. Ya, beda kalau dia sholat untuk Allah, tapi pengen dilihat manusia, maka ini syirik kecil. Ya, batal pahala sholatnya saja, tidak mengeluarkan dia dari mana keislaman. Allah Ta'ala a'lam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya, untuk kajian kali ini. Mohon maaf tidak bisa lama-lama. Ya, insya Allah kita buat tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, kita coba menghafalkan dulu hadis ini. Nanti habis tanya jawab kita. Nah, kita hafalkan hadis ini. Hadis ini berbunyi akhwafu. Ingat artinya akhwafu, yang paling ditakuti. Ma, apa yang akhafu, aku takuti. Di akhwafu ma akhafu alaikum, terjemah bebasnya, terjemah ma'nawiyannya, hal yang paling aku takuti menimpa kalian, atas kalian, hal yang paling aku takuti atas kalian, asyirkul asgharu, yaitu syirik kecil. Ya, ikuti. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu.
akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Masya Allah. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Nah, sekarang lanjut. Fasu'ila anhu, lalu ditanya tentangnya. Ya, Nabi ditanya tentangnya. Fasu'ila anhu faqala, maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, faqala ar-riya. Nah, fasu'ila anhu faqala ar-riya. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ya, barengan. 1, 2, 3. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sekarang ibu bareng-bareng. 1, 2, 3. Masya Allah, hafal ya. Ini hafal kok baca? Masya Allah. Iya, baca. Mestinya, mestinya, iya benar, benar. Jujur, jujur baca. Ya mestinya ketika kajian baca, ketika disuruh ngafal tutup. Insya Allah hafal, benar-benar hafal. Karena memang sejatinya cara ngafal Quran atau ngafal hadis itu seperti yang cara sampaikan tadi, itu cara mudah dan cepat. Pertama, pahami dulu makna perkataannya, habis itu diulangi sambil memahami maknanya, hafal. Nah, itu makanya anak buat seperti itu, insya Allah pulang tuh hafal. Sekarang kita udah hafal 3 dalil. Kita udah hafal 3 dalil. Yuk, kita dari yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 48. Yuk, kita murojaah dulu baru tutup. Kalau tidak ada pertanyaan. Surah An-Nisa ayat 48. Yuk, kita baca pakai jeda tadi. 1, 2, 3. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Terus hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. 1, 2, 3. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Fasu'ila anhu faqala riya. Masya Allah. Dalam waktu 1 jam hafal 3 hadis, 3 dalil dan memahami maknanya. Masya Allah. Sekarang ibu kajian bertahun-tahun hafal berapa dalil? Nah, ini. Alhamdulillah kita bersyukur dalam kajian 1 jam kita menghafal 3 dalil. Ada yang ditanyakan, silakan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Nggak ada ya, alhamdulillah. Iya, kalau nggak ada pertanyaan tuh kan kita harus mengedepankan husnuzon. Kita harus mengedepankan husnuzon. Ini husnuzonnya adalah sudah paham semua. Ayyushraka. Yushraka bukan yushrika. Ayyushraka. Masya Allah. Besok-besok Bu, ketika suka tilawah Quran, ketika ketemu ayat itu langsung teringat maknanya. Nah, itu diantara keistimewaan orang-orang yang sudah pernah memahami makna Al-Quran, ayat tertentu yang dia coba hafal perkata maknanya, ketika dia tilawah Quran sampai pada ayat itu dia tersentuh, dia teringat maknanya. Ya, Insya Allah. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Tutup, Anda mohon pamit, tidak bisa lama hari ini mau sapa. Insyaallah wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.